Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir di channel saya ini. Kali ini saya mau berbagi lagi tentang tanaman ini, dimana di video saya sekitar sebulan yang lalu saya juga telah membahas tanaman ini. Ini kawan, ini adalah tanaman gambir. Jadi di depan saya ini kawan, ada nih dua lahan, pemiliknya dua orang kan. Nah, jadi kalau yang ini dia belum mengambil daunnya. Nah, kalau yang ini sudah habis daunnya, itu cuma tinggal pucuk mudanya aja lagi kan. Nah, untuk pertumbuhan daun yang berikutnya. Nah, ini perkiraan ini lebih kurang sebulan lah ini setelah panen. Lantaran saya paham soal ini dulu sebelum saya pindah ke Riau. Nah, inilah profesi saya kan kawan. Jadi kalau untuk daun yang sebelah sini, ini mungkin lebih kurang 2 atau 3 minggu lagi nih ya, ini udah mulai nih orang memanennya. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya, di video saya yang lalu pun saya tidak bisa menampilkan bagaimana cara pengolahannya ini kan, sehingga menjadi bahan jadi kan. Kalau di sini bahan jadinya itu kalau kami namakan itu getah gambir. Jadi nanti, tapi kalau untuk bentuk barang bahan jadinya nanti ya bisa saya tengokkan nanti ya. Mana tahu nanti kan orang di sekitar sini ada dia stoknya kan, yang habis diolah kan, yang belum dijual ke pasar kan. Jadi saya coba nanti ambil gambarnya nanti. Kemudian kenapa saya mau mengulas tentang tanaman ini? Karena menurut saya ini kan tanaman ini langka. Jadi jarangnya ini tanaman ini ambil gambarnya kan, atau diambil videonya kan, diupload ke YouTube kan. Jadi tanaman ini kan kawan, untuk manfaatnya ini banyak nih kan kawan. Jadi daunnya ini kan, ini direbus nih kan kawan. Direbus pakai air mentah. Jadi alat perebusannya itu kan kawan drum. Tapi drum tuh dibolongkan itu kan kawan, atas bawah dibolong drum itu. Nah, jadi nanti drum itu dimasak di dalam kancah kuali besar. Nah, jadi nanti itu dalam satu kali perebusan itu kan kawan, direbus itu dengan 2 jerigen air atau sekitar 50 liter lah kan. Nah, jadi dalam yang 50 liter itu nanti kan bercampur itu getah dan air kan. Nah, jadi nanti kita taruh dia dulu di sampan-sampan, ada namanya piaku di sini kan. Jadi bentuknya kayak sampan. Jadi setelah direbus, diperas pakai dongkrak yang 30 ton itu kan. Kemudian nanti air perasannya itu taruh dulu di dalam sampan. Keesokan harinya barulah dia membeku. Kemudian ditiriskan pakai kain jarang. Jadi nanti air lincongnya itu keluar, tertinggallah getahnya di atas. Nah, getahnya itu menyerupai tanah liat, putih. Jadi nanti diimpit pakai batu supaya dia agak lebih keras, agar bisa dicetak nanti. Dan untuk alat pencetaknya itu kan kawan, biasanya itu pakai peralon tuh kan kawan, peralon yang berukuran 1 inci. Jadi peralon tuh modelnya 2 itu, yang 3/4 satu, yang 1 inci ya. Jadi alat untuk mencetaknya itulah yang sulit rasanya saya jelaskan. Cuman itulah alat pencetaknya. Jadi nanti dicetak tuh kan kawan, ukuran
Pralon 1 inci itu dengan panjangnya itu sekitar 5 sampai 7 cm. Nah, kemudian nanti setelah dijemur kan getah itu menyusut, jadi dia akan menyusut tuh lebih kurang separuh. Nah, nanti untuk bentuknya nanti setelah jadi itu kan saya tunjukkan nanti di akhir video. Nah, jadi ini kan kawan, yang diambil ini kan kawan, inilah diambil ininya, dahannya ini. Jadi nanti ini tunas untuk atau dahan untuk selanjutnya nanti, karena ini nanti kan setelah sampai umurnya nanti ini akan mati dia. Jadi bekas dahannya yang mati ini harus dipatahkan agar nanti daunnya ini rimbun lagi. Kemudian manfaat tanaman ini kan kawan amat banyak ini. Jadi nanti kan getahnya itu yang udah berbentuk bahan jadi itu kan, yang kayak apalah dia, kayak dodol kan, itu getahnya itu kan kawan, jika lengket tuh di baju kan, apapun nanti warna baju itu kan, tapi udah terkena nanti sama air getah gambir itu, ataupun getah gambir yang udah jadi itu kan, nanti pakaian itu atau baju yang terkena itu tuh nanti akan berubah, dia jadi warna coklat. Jadi apapun nanti warnanya sebelum itu kan, nanti terserang dia ya, istilahnya kena getah gambir itu dia berubah nanti warna itu jadi coklat. Dan itu kalau udah berubah jadi coklat tuh kan kawan, tidak bisa lagi tuh dia disabun, dia nggak akan mau luntur, dia akan lengket itu secara permanen. Kecuali nanti kita pakai baklin ya lah. Tapi kan kalau kita pakai baklin nanti kan warna asli pakaian tuh nanti akan hilang juga akhirnya kan. Jadi lantaran sifatnya seperti itu, itulah itu salah satu itu bahan dari pembuatan cat. Dan sebagian ahli-ahli pengobatan itu memakai juga nih gambir yang jadi ini untuk obat kan, untuk obat tradisional atau obat herbal. Tapi ada yang unik ini kan kawan. Tapi kalau orang India kan kawan, ini dikonsumsinya nih untuk campuran roti. Karena di India ini kan kawan, pada umumnya nih kan kawan, orang India tuh makan gambir. Jadi kalau gambir tuh kan kawan, ibarat kita lah kan, kalau biasa kita makan cabai kan, suatu mau makan kan, tahu-tahunya nanti nggak ada cabai, kayak mana rasanya, kan tidak enak kan. Seperti itulah yang dirasakan orang India tuh. Jadi ini masyarakat di sini nih kan kawan, setelah daun gambir ini diolah kan jadi bahan jadi, nanti dijual ke pasar dekat toki itu kan. Jadi nanti toki-toki gambir tuh ada yang mengekspor ke Medan, ada yang mengekspor ke Padang, ada yang mengekspor ke Jawa. Kemudian nanti tujuan akhir ekspornya itu ke India. Kadang dari Medan naik kapal laut ke India, dari Padang ke India, dari Jawa ke India. Jadi itu sempat itu kan kawan, di tahun 2017 itu harganya itu kan kawan sampai itu 100.000 per kilo. Jadi ini kan kalau pengolahan gambir ini kan kawan dilakukan ini 3 orang. Jadi 3 orang tuh melakukan perebusan daun ini 5 kali. Jadi 5 kali perebusan tuh nanti kan, setelah air rebusan tuh ditaruh di dalam wadah yang berbentuk sampan kan, keesokan harinya dicetak, keesokan harinya ditiriskan, kemudian diimpit lagi, udah menyerupai tanah liat, kemudian dicetak.
itu dalam satu hari itu pendapatannya itu kan kawan lebih kurang 30 kilo. Jadi kalau 6 hari di dalam seminggu mengolahnya nih dapatlah 180 kilo. 180 kilo kali 100.000 kan lah 18 juta kan. Jadi nanti modelnya itu kan kawan dibagi dua. Jadi yang 9 juta untuk yang punya lahan, yang 9 juta untuk orang yang mengolahnya itu. Jadi kalau orang untuk ketiga dibagilah 9 dibagi 3 kan. Jadi bergajilah orang tuh lebih kurang 3 juta per minggu. Tapi sayangnya kan video ini kurang lengkap karena sewaktu kedatangan saya ke sini lahannya yang ini kebun yang ini udah selesai dipanen, sedangkan kebun ini belum. Kalau untuk rumah tempat pemanenannya ini kan kawan, kalau kebun yang ini di sana itu di pinggiran kebun karet tuh. Jadi kan kawan di sini nih ada nih orang nih menanam gambir ini 2 macam. Yang saya maksud 2 macam tuh ada yang di lahannya itu cuma gambir aja, tidak ada di sisi tanaman lain. Ini kan nggak ada di sisi tanaman lain kan, cuma gambir doang aja di sini. Nah kalau ini di sisi itu dengan tanaman lain, tanaman karet. Jadi kalau untuk usianya kan setelah ditanam itu kan, ini sewaktu kita menanam ini kan kawan, kita tanam ini kan kawan dengan ketinggian cuma 5 cm. Jadi modelnya ditugal itu kan kawan, kayak menanam padi di ladang kan, ditugal. Nanti kan dengan kayu yang ukuran lengan lah kan ditugal, kemudian nanti ada pula itu kayu runcing. Jadi dekat lubang yang bekas kita tugal itu dibikin lagi lubang kecil lah, ditanamlah bibit gambir itu yang masih ketinggian 5 cm. Jadi nanti tuh dibikinlah jaraknya tuh kadang 2 meter kali 2 meter. Ada yang bikin jaraknya 3 kali 3, ada yang 2 kali 2, ada yang 2 kali 1 meter. Jadi nanti setelah berumur 2 tahun dia kan, barulah bisa ini dipanen. Tapi ini kelebihan tanaman ini kan kawan, semakin lama nanti umurnya ini semakin banyak daunnya. Soalnya apa? Sewaktu pertama kali panen dia kan, ini misalnya pohonnya sewaktu pertama kali panen dia mungkin ini pohonnya ini cuma 5 batang ini mungkinnya kan. Jadi ini modelnya kan kawan, kalau dibilang batang dia kayak akar, kalau dibilang akar dia kayak batang. Jadi ini kalau kita pangkas terus dia nih, jadi tumbuh lagi nanti tunas baru, makin banyak batang itu. Tapi kalau tidak kita pangkas-pangkas nanti batang yang banyak ini bisa dia berkurang. Dan nanti kan jika ada tanaman lain di sekitarnya kan, misalnya pinang ini, dia mau ini manjat ini pinang ini, ataupun sampai manjat itu ke pokok karet itu. Jadi inilah salah satu penghasilan terbesar orang di sini. Istilahnya yang saya maksud itu mayoritas lah orang di sini ini usahanya berkebun gambir. Jadi kalau untuk tempat tumbuh gambir ini kan kawan, setelah saya pahami kan, dia ini hanya maksimal nih kan kawan di tanaman yang di dataran sedang. Yang saya maksud dataran sedang itu istilahnya tidak dataran rendah, tidak dataran tinggi. Pernah dulu diuji coba orang ini ditanam di tempat lain kan, dicoba ditanam di dataran rendah. Jadi permukaan daunnya ini kan kawan, ini bentuk daunnya nih, ukuran daunnya ini melebar kan kawan, hampir selebar piring apa itu, piring tadah kopi atau teh itu kan ada itu piring di bawahnya. Jadi memang dia subur
Tapi nanti setelah diolah kan, kalau ditanam dia di lahan sedang tuh bisa dia menghasilkan 30 kilo per hari. Tapi kalau di lahan di dataran yang rendah nanti kan yang agak subur, itu hasilnya itu tidak dapat lagi 30 kilo. Dapatnya lagi sekarang cuma 5 kilo, 7 kilo. Jadi kan rugi kan. Orang yang punya lahan rugi, orang tukang panen rugi, karena hasilnya itu dibagi dua. Nah, tapi kalau ditanam orang ini di dataran tinggi kan sama juga. Jadi di dataran tinggi dia tanaman ini terlalu subur, di dataran rendah pun terlalu subur. Di tanaman ini kan kawan tidak suka dia tempat yang terlalu subur. Jadi cara menentukan ini daun gambir ini banyak getahnya kan. Nah, tengoklah dia dalam keadaan daun seperti ini. Kalau ada bercak-bercak merah nih kan. Nah, kalau misalnya di lahan gambir kita tuh misalnya banyak daun seperti ini, itu kadang-kadang tuh kan pendapatan kita tuh lebih dari 30 kilo tuh per hari. Jadi kalau tanaman ini kan kawan tidak dipupuk nih. Kalau dipupuk nanti dia subur. Jadi sewaktu diolah nanti getahnya kurang. Saya masuk getahnya kurang tuh kan dia setelah dipres ini kan membeku. Jadi setelah membeku nanti jika kita tiriskan kan lebih banyak lagi airnya turun daripada getahnya itu yang tinggal di atas kain carang itu. Nah, jadi itulah makanya tanaman ini tidak dipupuk. Cuman ada juga sebagian yang memupuk memakai pupuk organik. Nah, sama organik ini kan daun ini kan setelah direbus kan dipres. Nah, jadi ampasnya itu ditaruhlah di sekeliling batang itu. Oke kan kawan, nah, durasi videonya udah panjang nih, jadi sekarang saya coba dulu pergi ke rumah warga desa ini, karena tahunnya nanti masih ada gambir yang jadi itu kan yang belum dijual kan. Mudah-mudahan nanti bisa saya ambil gambarnya untuk berbagi cerita lah kepada kawan-kawan ataupun sebagai penambah wawasan, khususnya kawan-kawan yang masih asing dengan tanaman ini kan. Tapi jika ada nanti kan tuh sudah biasanya dengan tanaman ini kita saling berbagi saja. Oke kawan-kawan, ini sudah saya dapatkan ini bahan jadinya. Jadi daun gambir tadi itu kan direbus, dipres, kemudian dibekukan. Setelah dibekukan ditiriskan pakai kain jarang. Jadi getahnya itu dicetak, kemudian dijemur. Jadilah seperti ini. Jadi ini kawan-kawan untuk ukurannya ini 2 kali ini nih. Ikan lantaran udah bekas dipatahkan. Jadi saya mohon maaf. Soalnya kan di daerah sini nih hari pasarnya hari Senin, jadi bahan baku gambir itu udah dijual tadi pagi. Jadi ini mungkin ada sisa-sisa yang tertinggal kan yang patah, yang tidak dibawa. Jadi saya tadi mau coba minta satu kan yang utuhnya kan untuk alat peraga kan. Nah, rupanya sudah tidak ada lagi, katanya udah dijual di pasar. Nah, jadi cuma tinggal bekas patannya aja kan. Oke kawan-kawan, jadi untuk khasiat dari getah gambir ini kan kawan, atau bahan jadinya ini kan, ini berkhasiat ini kan kawan untuk obat mah ataupun yang berhubungan dengan lambung kan, atau asam lambung, penyakit asam lambung kan, atau mah. Nah, jadi kalau kita sering mengkonsumsi ini kan, caranya nanti kan patahkan tuh sedikit, rendam dalam air putih hingga larut, kemudian minum. Kemudian nanti ini dijadikan juga nanti ini oleh orang itu untuk bahan cat. Jadi ini getah ini bersifat lengket dia di pakaian. Kemudian yang terakhir ini kalau orang India ini kan kawan, dimakannya nih untuk campuran roti. Jadi saya simpulkan video saya ini lantaran ini hari udah berhujan, suara saya kurang jelas kan. Jadi orang di sini ini kan kawan memproduksi ini untuk diekspor ke India.
Oke, nah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.